sudah dapat gambaran ya. Anda sudah melihat gambaran apa itu perbedaan antara hukum dengan teori. Sekali lagi apa perbedaannya? Hukum itu selalu benar. Teori biasanya benar. Ya, teori biasanya betul. Nah, ini yang disebut dengan pengertian dari teori. Nah, bagaimana dengan hipotesis? Ya, kalau hipotesis itu postulat yang dapat dites pada kehidupan nyata. Nah, apa itu postulat? Postulat itu kejadian yang bisa kita lihat gambarannya. Misalnya mendung. Mendung itu biasanya hujan. Nah, itu postulat. Ya, kalau mendung biasanya hujan, tapi bisa jadi nggak hujan. Ya, itu postulat. Nah, hipotesis itu adalah bagian dari postulat itu sendiri. Postulat artinya hipotesis ini mendung itu bisa menjadi hujan badai kah, bisa menjadi hujan biasa kah, atau hanya gerimis biasa saja, yaitu hipotesanya. Ya, jadi postulatnya itu lebih tinggi daripada hipotesis. Kalau misalnya kita mau buat gambar tangga, ya paling tinggi itu adalah hukum, di bawahnya adalah teori. Ya, di bawah teori ada postulat, di bawah postulat ada hipotesis, gitu ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi terkait dengan mendung, ya. Mendung itu postulat, bahwasanya biasanya turun hujan. Hipotesisnya adalah hujan ini bisa jadi apakah hujan badai, apakah hujan gerimis saja, apakah hujan biasa saja, ya. Itu adalah hipotesisnya. Jadi di dalam eh, penetapan sebuah hukum dalam khususnya akuntansi itu ada jenjangnya juga, ya. Nah, di semester 7 Anda belajar mengenai teori. Artinya Anda sudah hampir kepada hukum, ya. Awal-awal yang Anda pelajari tentang akuntansi biaya, Anda yang pelajari tentang pengantar akuntansi, yang Anda belajar tentang intermediate, belajar tentang advance, ya. Itu adalah hipotesis dan postulat. Teorinya ada beberapa mereka yang mayoritasnya sudah menjadi teori, ya. Artinya itu sudah tidak terbantahkan. Kalau yang saya contohkan tadi seperti apa namanya, aset tadi ya, aset. Goodwill itu bukan berarti menambah debit, bisa jadi dia menambah pasifa, ya, bisa menjadi menambah modal. Sementara Anda belajar kalau aset bertambah itu di debit letaknya, ya, di debit letaknya. Jadi itu bukan kepastian hukum. Apakah hukumnya seperti itu? Tidak. Jadi akuntansi itu adalah ilmunya manusia. Ya, ilmunya manusia. Artinya itu bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Oke, ini sudah halaman pertama. Kita masuk halaman kedua. Apa pula yang disebut dengan teorema? Ya, teorema. Theorems kalau bahasa Inggrisnya. Teori itu bukan hukum. Ya benar, kita sudah belajar tadi. Ya, berbeda. Kalau teori itu biasanya benar. Kalau hukum selalu benar. Ya, makanya kalau biasanya benar, it is sometimes wrong. Ini sesekali salah, ya. Tapi ini juga bukan sebuah teorema. Hanya matematik yang punya teorema. Ya, apa artinya? Artinya teorema itu masih dalam keadaan abstrak. Misalnya, teorema Pitagoras, ya. Itu hanya di dalam keadaan masih ada di dunia matematika. Teorema persamaan akuntansi yang saya sebutkan tadi. Aktiva sama dengan pasiva. Ya, terus di bawahnya ada aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, ya. Nah, itu teorema. Apakah sekarang berubah? Kalau kemarin itu berada letaknya di teori, dia turun menjadi ke postulat, ya. Zaman sekarang ini dia turun lagi menjadi hipotesis, hipotesanya, ya. Biasanya seperti itu. Tapi persamaan sekarang itu sudah menjadi teorema. Kenapa? Kewajiban itu di dalam dunia
bisnis yang serba digital dan lain sebagainya, itu bukan hanya kewajiban yang sifatnya nampak di mata, ya, utang nampak di mata, dan begitupun aset, bukan aset yang sifatnya nampak di mata. Seperti kita tahu, misalnya banyak orang mengatakan Gojek, ya, Gojek itu dia nggak punya aset. Kok bisa, pendapatannya melebihi hampir sama dengan negara, misalnya kayak gitu, ya. Kekayaannya hampir sama dengan negara, padahal dia tidak punya aset sama sekali. Nah, pergeseran-pergeseran itu yang mengakibatkan hukum-hukum yang ada di persamaan-persamaan yang ada di akuntansi, itu selalu turun jenjang dia, ya, mengikuti keadaan zaman. Turun jenjang mengikuti keadaan zaman. Nah, jadi yang awalnya dia berada di letak di teori, turun ke postulat, turun ke hipotesis, turun lagi ke teorema. Nah, teorema itu dalam secara garis besar memang adalah persamaan, ya, adalah persamaan. Oke, sampai sini Anda sudah belajar tentang teori, ada hukum, ada postulat, ada teorema, ya. Berarti Anda sudah belajar yang poin nomor 3 ya. Anda sudah tahu apa perbedaan antara teori, teorema, postulat, hipotesis, dan hukum, ya. Jadi itu ringkasannya tolong dibuatkan. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang kalau mau bertanya diaktifkan videonya ya, biar apa namanya, biar enak. Nggak ada? Kita mau lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau Teams ini dia apa namanya, Teams ini dia mengabsen secara otomatis ya. Jadi saya nggak ngambil absen secara manual, saya sebutin nama satu-satu. Nah, dia sudah mengabsen secara otomatis. Oke. Untuk teori, teorema, postulat, dan hipotesis hukum, ini sudah kita bicarakan ya. Selanjutnya, kita bahas yang lain. Oke, ada positive fact dan normative opinion. Nah, jadi Anda di nomor 2 tadi diminta menjelaskan antara apakah ini fakta ataukah ini opini atau pendapat gitu ya. Apakah ini fakta, apakah ini opini atau kebalikannya. Oke. Saya kasih di sini ada contoh yang paling ini ada nomor 1 sampai 10 ya. My name is Bond, James Bond. Itu fakta atau opini? Bentar, saya tanya lah yang sudah datang. Amelia Monica mana? Amelia Monica, ada orangnya? Ada, Pak. Nama saya Bond, James Bond. Itu fakta atau opini? Fakta, Pak. Kenapa fakta? Karena nama seseorang itu kan mutlak, Pak. Udah Oke. dari sononya gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Amelia. Kita Sama. lanjut. You are so pretty. Kamu itu begitu cantik. Ya, itu apakah fakta atau opini? Di sini ada Anissa Sri Septika. Silakan. Mana Anissa? Ini orangnya aja, ada yang orangnya namanya ada, orangnya nggak ada. Oke. Kalau nggak ada biar saya keluarin dulu. Ini kalau dikeluarkan dia akan balik lagi, sadar sendiri. Ya. You are so pretty. Ya, Audia Mutiara. Silakan. Ada Audia Mutiara?
Oh, dia jaringan dia bermasalah, Pak. Sering hilang-hilang katanya tadi, Pak. Oh gitu, oke. Ya. Baby Elvina. Ya tadi matikan aja videonya dulu. Baby Elvina ada? Ada Pak? Ya, oke, silakan Baby Elvina. Poin B. Ya. You are so pretty. Itu fakta atau opini? Mana ini? Fakta, Pak. Kenapa fakta, Baby? Hmm? Halo? Suaranya nggak masuk ya? Oke, suara saya masih jelas kan? Ke yang lain? Bentar, Masih, Pak. saya Masih, buka. Pak. Saya buka yang lainnya ya. Bentar, sabar. Sebenarnya di buku itu ada jawabannya sekalian. Halaman berapa nih? Anda buka di halaman terakhir dia. Biar saya share screen ya. Oke. Saya share screen. Saya stop sharing dulu. Nah, ini dia. Di buku itu sudah ada jawabannya. Ya. Misalnya, tadi, my name is Bond, James Bond. Ya, itu fakta. Karena dapat dites gampang sekali. Kalau misalnya dia itu betul atau salah. Ya. Kita bisa mentesnya ya. Lihat KTP-nya misalnya. Ya. Anda lihat kakaknya gitu ya. Tapi kalau you are so pretty, kamu itu begitu cantik, ini opini ya. Walaupun dia bilang even if, walaupun setiap orang setuju karena tidak semua orang akan melihat kecantikan itu sama gitu ya. Jadi itu termasuk opini. Nah, ada lagi you are the prettiest girl I ever seen. Itu masih opini ya. Kecantikan itu masih jatuh kepada opini. Terus I said she was pretty. This however is fact as I either did or did not say it. Ya, ini fakta. Saya katakan dia cantik. Karena itu sudah ke subjektif seseorang. Ya, kalau saya mengatakan dia cantik ya menurut saya itu fakta. Ya, karena saya mengatakan. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya ini enaknya kalau tes textbook bahasa Inggris itu jawabannya ada di belakang semua sebenarnya ya. Anda tinggal lihat doang. Oke. Ini kalau di file saya halaman 165. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, jadi Anda harus mengetahui di dalam akuntansi. Nah, ini apa hubungannya dengan akuntansi? Di dalam akuntansi, dia katakan misalnya gini, di dalam bahasa bukunya, dia mempunyai penghasilan $300.000 setahun. Itu fakta. Yang terus orang bilang lain mengatakan dia kaya, itu adalah opini. Ya, opini. Kalau penghasilannya itu adalah fakta, karena bisa dicek slip gajinya, bisa dicek buku tabungannya. Ya, tapi di saat dia katakan itu kaya, itu opini. Karena kalau yang mengatakan kita, tentu itu sebuah fakta, karena dia mungkin lebih kaya daripada kita gitu kan. Tapi kalau misalnya itu berada di dalam 100 orang terkaya di Forbes misalnya, ya belum tentu. Ya, belum tentu dia masuk ke dalam urutan tersebut. Ya. Nah, jadi ini yang dikatakan di akuntansi itu adalah ilmunya manusia. Nah, segala sesuatu yang umum itu masih
dijelaskan secara umum di dalam PSAK kalau di Indonesia, namanya Panduan Standar Akuntansi Keuangan, ya. Standar SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Sekarang sudah mengadopsi IFRS, ya. Jadi SAK yang mengadopsi IFRS, itu umumnya saja. Nah, tapi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan hal-hal yang tidak diatur, ya. Orang azan, kita izin break sebentar dulu ya. Oke, sudah selesai azan. Baik, saya mau print screen di tengah kuliah. Silakan hidupkan video Anda lagi. Siapa yang masih aktif mengikuti, ya. Nah, saya nggak nilai kok. Anda mau kemana pun juga nggak ada masalah sama saya. Tidak ada penilaian di sini, ya. Cuman mau ini sebagai bahan administrasi saya saja. Oke, sabar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan dimatikan. Kita lanjutkan.
Aduh, ini gejala batuk nih, susah. Oke, baik kita lanjutkan ya. Tadi fakta dan opini. Jadi poin nomor berapa tadi ini ya? Poin nomor 3 udah. Poin nomor 2 udah ya. Yang belum itu adalah agency teori dan asumsi. Ya, statement yang baik itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Kalau udah, kita tutup. Ya, paling-paling kuliah cuma nggak sampai sejam lah. Selanjutnya adalah accounting theory, economics and law. Ya, teori akuntansi, teori ekonomi dan hukum. Hukumnya bukan hukum perdata ya, hukum hukum secara keseluruhan. Ya, hukum secara keseluruhan. Apa yang kita katakan di sini? Poin garis oranye ya. Accounting is the child of law and economics. Akuntansi itu anaknya hukum dan ekonomi ya. Jadi the other parents of accounting is economics ya. Jadi ada kalau jenjang tadi paling atas hukum, di bawahnya ada teori ya. Kalau teori akuntansi punya hukum, jadi di atasnya dia punya orang tua lain, ya berarti ada 2. Ada hukum 1, ada ekonomi 1. Ya. Jadi antara hukum dan ekonomi itu yang di atasnya akuntansi, teori akuntansi. Kenapa dikatakan demikian? Dia ngasih contoh di sini. Ya. Dia katakan di sini, aset itu something you legally own. Aset itu sesuatu yang Anda miliki. Rumah atas nama Anda, mobil atas nama Anda, share ini saham atas nama Anda, ya. Itu sesuatu yang Anda miliki. Ya. Anak-anak Anda itu bukan budak. Dia katakan seperti itu. Ya. Jadi hukum mengatakan anak itu bukan aset. Walaupun kamu merasa mereka adalah milik kamu gitu. Itu bahasa bukunya. Ya, jadi aset itu can be bought and sold. Aset itu dapat dibeli, dapat dijual. Tapi bukan seperti anak contohnya. Nah, jadi ada hukum yang mengatakan, wah akuntansi itu terkait dengan sesuatu yang kelihatan saja, tanah, gedung dan sebagainya. Nah, tapi dunia sekarang itu aset itu sudah apa namanya ya, membuat kita agak bingung. Ini aset atau tidak gitu ya. Ya, kita contohkan HP Anda sajalah. Anda punya followers. Nah, ini yang TikTokers ya. Followers. Followers itu aset Anda nggak sih? Gitu. Secara akuntansi mereka katakan no, bukan gitu. Tapi uang yang dihasilkan dari mereka itu aset Anda, ya. Itu aset Anda punya, itu uang Anda gitu. Itu secara akuntansi. Tapi followers itu bukan aset Anda, ya. Tidak, bahkan ada beberapa yang bisa beli followers dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang dikatakan di dalam buku ini di atas teori selain hukum, ya itu juga ada keilmuan economics, ada ekonominya. Kita harus melihat secara umum, secara luas lagi. Ya, kita harus secara luas lagi. Kalau aset itu dia katakan can bought and sold, ya, can buy and sell. Itu dapat dibeli, dapat dibeli dan dapat dijual, ya, dapat diperjualbelikan. Nah, satu lagi yang sering ada di kehidupan kita di sini. Accounting has decided, ya, akuntansi itu sudah memutuskan lease, sewa, itu seperti sesuatu yang utuh kita miliki. Ya, lease aset itu sesuatu yang
utuh kita miliki dan ini boleh di sound on balance sheet. Ini boleh ditunjukkan di neraca. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan Gojek ya, Gojek itu yang punya motor kan bukan perusahaan. Yang punya motor adalah mitra. Tapi apakah boleh itu ditunjukkan di laporan keuangan mereka? Ada. Ya, boleh Anda cek. Ya, nanti adalah tugas saya. Tapi saya rasa udah nggak ini lagi. Mungkin Anda pernah lihat laporan keuangan Gojek itu punya aset. Dia mengakui itu gitu loh. Ya, aset mitra itu diakui sebagai aset. Nah, itu makanya mengatakan itu besar sekali aset mereka ini. Nah, ini akuntansi. Akuntansi sekarang ini kalau Anda berpikir masih ruang lingkup apa yang Anda punya, ini it's far from beyond ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita katakan lagi itu adalah hukumnya gitu, tidak. Bahkan akuntansi ini banyak persamaan-samaan atau mungkin aturan-aturan yang sudah Anda dengar, yang Anda pelajari dari semester 1 sampai semester 6 ya. Mungkin sekarang ini sudah menjadi posisinya bisa jadi di postulat, bisa jadi posisinya di hipotesis, bisa jadi posisinya di teorema gitu ya. Jadi segala sesuatu yang Anda kukung selama ini menjadi teori, belum tentu sekarang ini posisinya di teori. Nah, itu yang ingin dijelaskan. Oke. Nah, ini satu lagi poin yang perlu kita ketahui tentang agency teori. Jadi ada 4. Tadi nomor 1 Anda harus mengetahui tentang agency teori. Ya. Nah, ini akan kita belajar. Antara fakta dengan opini Anda sudah belajar. Antara perbedaan hukum bla 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 sampai ke teorema Anda sudah belajar. Sekarang yang nomor 1 ya, agency teori. Apa itu agency teori? Agency teori ini sering dipakai mahasiswa akuntansi di skripsi. Kalau misalnya sifatnya akuntansi ya, agency teori. Rata-rata ini aja semua yang mereka pakai. Apakah betul pas teori ini kita pakai? Kita lihat. Di dalam agency teori, ya, dia punya several teoris yang relevan. Jadi mereka sebenarnya banyak teori-teori yang relevan. Ya, accounting ini dia punya teori-teori grand teori yang bukan hanya agency teori saja sebenarnya, ya. Tapi ada yang especially financial accounting practice. Nah, kalau itu terkait dengan financial accounting practice atau praktek akuntansi keuangan, itu boleh Anda mengambil agency teori sebagai grand teori Anda. Kenapa? Karena di dalam agency teori, dia membahas ada namanya monitoring cost. Ya, ini saya warnain lah. Oke, monitoring cost. Ada monitoring cost, ada bonding cost. Ya, apa itu monitoring cost? Monitoring cost itu making management accountable to shareholder. Monitoring cost itu adalah biaya yang membuat manajemen accountable kepada stakeholder. Accountable ini artinya mampu mempertanggungjawabkan. Apa yang menjadi bentuk dari monitoring cost ini? Laporan keuangan biasanya. Ya, laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah monitoring cost-nya dari sebuah agency teori. Nah, agency teori ini kalau misalnya Anda secara umum mengetahui bahwa ini punya hak dan kewajiban antara owner dengan pengelola. Ya, anggap saja perusahaan itu punya ownernya dan dia bukan pengelolanya. Dia punya monitoring cost. Kalau misalnya satu orang yang punya ya berarti monitoring cost laporan keuangannya ke satu orang itu aja. Tapi kalau perusahaan ini udah besar, gimana? Monitoring cost-nya tentu bukan hanya kepada satu orang, tapi seluruh stakeholder. Ya, seluruh stakeholder. Jadi itu monitoring cost. Yang kedua, ada yang disebut dengan bonding cost. Bonding cost itu kalau di sini, nah,
much more important than monitoring cost. Bonding cost itu biaya yang membonding, yang mengikat, dan dia lebih penting daripada biaya monitoring. Apa contohnya? Contohnya adalah gaji. Ya, gaji itu bonding cost. Anda digaji oleh perusahaan. Itu mengikat Anda untuk bekerja di perusahaan. Itu bonding namanya, ikatan. Atau Anda mendapatkan kayak bonus dan lain sebagainya, ya, mendapatkan THR, mendapatkan keuntungan-keuntungan lain yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda. Itu disebut dengan bonding cost, ya. Much more important than monitoring cost. Jadi bonding cost ini dia mempunyai peran yang terkait dengan antara agency itu Anda agennya, ya, kepada owner. Owner memberikan sesuatu yang mengikat kepada agennya. Ya. Nah, di dalam perusahaan itu biasa disebut dengan gaji, bonus, terus juga dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus apa itu secara umum agency theory? Kalau gitu, apa itu agency theory? Ya, agency theory dia punya turunan tadi. Dia mempunyai ciri. Ciri adalah monitoring cost dan bonding cost. Terus apa itu yang benar-benar sebagai agency teorinya? Ada yang bisa memberikan gambaran? Ya, di sini ada di halaman berapa ya? It is teori. Ini dia. Oke. Nah, ini dia agency teori. Saya kasih warna biru. Ya. Nah, agency theory, it is a theory explaining the economics behavior of the main people in large firm. Jadi agency teori ini menjelaskan bagaimana perilaku ekonomik di perusahaan besar. Ya, the main people-nya. Main people-nya itu bukan all karyawan. Ya, ini bisa dikatakan middle management, top management, and owner. Ya. Jadi itu agency theory. Nah, how about bagaimana dengan Anda yang punya penelitian di UMKM misalnya? Apakah agency teori berlaku? Enggak berlaku agency teori di sana. Ya, karena tidak punya monitoring cost, tidak punya bonding, mungkin ada bonding cost, tapi monitoring cost-nya nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya saya sering mengatakan di sidang-sidang kompre, Anda objeknya apa? UMKM, Pak. UMKM grand teorinya, kebetulan dia pakai grand teori. Grand teorinya dia pakai agency teori. Nggak pas. Ya, nggak pas. Mungkin UMKM bisa memakai teori perusahaan. Boleh. Ya, atau memakai teori-teori tua yang agak tua itu ya teori perusahaan, agency teori, terus teori saya lupa lagi. Ya. Nah, teori perusahaan boleh pakai. Kalau misalnya dia di UMKM misalnya. Nah, ini yang terkait dengan pengertian yang kita bisa berikan, yang diberikan oleh buku gitu ya. Jadi teori agency teori itu menjelaskan tentang economic behavior the main people. The main people ini ya owner, top management, anggaplah ditambah lagi middle management. Itu main people. Di large firm, not in the middle, not in the small firm. Ya, jadi ini tidak di middle, tidak di small. Ini benar-benar large firm. Oke. Ini agency teori. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi kita ada nomor 1 sudah. To explain what agency theory is. Kita sudah menjelaskan apa itu agency theory. Yang kedua, Anda sudah bisa menjelaskan apa itu fakta, apa itu opini, atau sebaliknya. Yang ketiga, Anda sudah bisa menjelaskan apa itu perbedaan different between teori, teorema, postulate, hipotesis, dan hukum. Kalau saya suruh gambar, pasti Anda sudah bisa pintar langsung bikin gambar jenjangnya ya.
Yang paling tinggi apa, di bawah itu apa, di bawah itu apa, di bawah itu apa. Nah, yang terakhir, sebelum kita tutup kuliah. To appreciate, untuk menghargai. Ya. Kebutuhan, the need, kebutuhan dari asumsi yang ada di pikiran kita sekarang, surface assumption, ya, di pikiran kita sekarang. Mengenai statement, seluruh pernyataan yang ada, ya, bagaimana opini kita, bagaimana asumsi kita terhadap seluruhnya yang sudah dijelaskan. Nah, segala sesuatu saya bisa menjelaskan bahwa ini bisa bahasa lainnya kesimpulan, gitu ya. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah accounting is about valuation. Nah, ini kesimpulan akhir saya di bab 1 ini. Akuntansi itu tentang value, tentang nilai. Ya. Bahkan lebih penting daripada accountability. Lebih penting dari eksistensinya. Misal, saya tadi contohkan aset. Aset, eksistensinya yang kelihatan itu ada tanah, ada rumah, di perusahaan misalnya Gojek, aset mereka itu ada gedung dan sebagainya. Tapi apa yang mereka tidak punya di luar itu? Ya, ada goodwill misalnya. Mereka atau aset mitra misalnya. Itu value. Bernilaikkah dia bagi perusahaan? Misalnya aset mitra, walaupun itu bukan punya Gojek, ya, itu bernilai bagi perusahaan. Jadi nggak mungkin seseorang yang nggak punya motor, yang nggak punya mobil, dia bermitra dengan Gojek, ya. Nah, makanya kalau itu ada nilainya, it's about valuation. Kalau itu ada nilainya, itu boleh dimasukkan ke laporan keuangan. Nah, itu yang saya katakan bahwa apa yang mungkin Anda pelajari dari awal sampai akhir itu berubah mindset-nya, gitu ya. Nah, di dalam akuntansi secara umum itu kita bisa gambarkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya sekarang ini sudah digital, benar-benar tidak punya gedung, benar-benar tidak punya apa namanya, tidak punya kendaraan distributor dan lain sebagainya, ya. Ini kan sudah mulai banyak, ya, sudah mulai banyak. Orang bisa jualan di rumah saja, dia tidak punya toko. Tapi penjualannya sudah luar biasa misalnya. Per hari bisa jadi 10 juta, 100 juta. Ada. Ya, it's about valuation. Jadi kalau itu sudah memiliki nilai di mereka, itu boleh dijadikan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, ini sebenarnya kalau saya salah tadi. Ini saya mau Anda menjawab tes chapter-nya. Tapi karena saya kasih tahu jawabannya sudah ada di halaman paling belakang, nanti Anda cari lagi. Ya, oke lah, nggak usah dikasih tugas. Nah, sekarang kita hidupkan seluruh video lagi. Perkuliahan kita sudah menuju akhir untuk yang kedua. Ya, itu Anda di jalan ya? Iya, Ya, Pak. Lagi di jalan. oke, lanjut aja. Nanti bagi Anda yang belum sempat mengikuti seluruhnya atau lagi putus-putus, nanti link kuliah kita akan saya kasihkan ya. Jadi jangan khawatir. Tugas Anda adalah resume perkuliahan kita hari ini ya. Tapi jangan diketik, saya mau tulis tangan. Cukup 1 halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Anda tulis tangan, tapi jangan difoto. Fotonya kalau mau foto, tapi foto scan gitu ya. Foto scan, jangan foto biasa. Foto scan, upload ke grup Telegram. Apakah itu saya nilai? Tidak, nggak saya nilai. Tapi untuk catatan saya saja. Jadi kalau misalnya nanti UTS, ya UTS yang saya nilai nanti UTS dan UAS. Kalau sempat UTS Anda jeblok, nah itu yang menjadi menaikkan nilai Anda nanti, catatan-catatan Anda ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Mudah-mudahan tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Kita selesai untuk minggu ini. Yang sedikit
Mudah-mudahan Anda bisa terima ilmunya. Saya tutup dulu. Bentar, saya mau print screen. Tolong dibuka video seluruhnya. Kita print screen kehadiran akhir. Ya. Dah? Oke, bentar saya print screen ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas waktu Anda. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.